Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina daripada yayasan, bapak-bapak penasehat perguruan, bapak-bapak para badal setanah air, bapak-bapak pengurus yayasan, bapak-bapak pengurus perguruan, singkatnya kepada hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thalaq Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah yang kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bermuhajah di majelis zikir perguruan Thalaq Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Kita berharap semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari Tuhan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah la haula wala quwwata illa billah. Bahwa setiap waktu, setiap saat kita selalu berseru ya. Kita selalu memuji mengagungkan asma Allah karena itu adalah merupakan kewajiban kita ya, dan akan kita temui dan akan menjadi kebahagiaan kita ada di situ. Karena kita tidak ada pilihan lain ya. Tidak ada tujuan lain, hanya semata-mata adalah untuk sampai kepada liqa Rabbi. Tentu untuk memperoleh tujuan itu, harapan itu adalah tidak lain adalah kita memperbanyak kita zikir kepada Allah. Perbanyak zikir di sini adalah dari sisi sir dan jahar kita ya, sir kita yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sesuai dengan maqam kita masing-masing, sesuai kita yang sudah ditawajuh ya. Sesuai kita sudah serah terima. Kemudian sir dan jahar ini adalah merupakan peramaliyah secara bersama-sama sebagai syiarnya ya, sehingga kita tidak akan ada tuduhan, fitnah dan sebagainya. Kita secara transparan, secara terbuka ya, kita menyampaikan, menyerukan, mengamalkan ini. Terkait tentang tata cara itu kan masing-masing ya imam ya, masing-masing daripada ya pendapat, masing-masing daripada pimpinan-pimpinan kan. Jadi ada tujuan-tujuan tersendiri ya di dalam peramalan tersendiri. Ada tujuan hanya untuk mempermudah urusan dunia. Maka yang banyak berselawat, banyak menghafal doa-doa, banyak yang salat-salat hajat dan sebagainya, itu dalam urusan dunia. Memang Allah berikan sesuai dengan mereka inginkan, mereka harapkan, kan sebegitu jalan mereka yang mereka inginkan. Sebegitu juga yang lain sebagaimana supaya mereka menjadi pejabat, menjadi orang hebat, menjadi orang yang terkenal sebagainya, mereka lakukan ibadah-ibadah. Tentu ibadah bertujuan kepada urusan-urusan ya dunia, ya urusan-urusan masalah pribadi, urusan-urusan terkait tentang masalah pangkat, derajat dan sebagainya. Urusan-urusan terkait masalah hablum minan nas. Ya. Nah, namun terkait tentang hablum minallah ini sangat khusus ya, sangat khusus sehingga maka orang-orang belajar ya untuk hubungan ke Allah itu harus terlepas dari hubungan hablum minan nas ya. Ya wa ghazlu aqlu amalu wa rasatu, tinggalkan dia hal-hal terkait tentang pikiran-pikiran, dalil-dalil, pandangan-pandangan terkait tentang pendapat-pendapat berbeda, kita tinggalkan semuanya. Hanya semata-mata kita fokus kepada Allah. Bagaimana caranya? Itulah ada bimbingan yang khusus, ada petunjuknya, ada tata cara, ada ilmunya. Itu sebenarnya itu terkait tentang qalbu ya, tentang ruh, tentang hati. Di situ sebagaimana pernyataan Allah, uskur rabbaka bi nafsika, ingatlah Tuhanmu di dalam
hatimu, di dalam diri kamu. Dari situlah bagaimana kita proses ke situ ya, bagaimana mengaplikasikan dalil itu, bagaimana kita akan merasakan zikir yang di situ, bagaimana kita mengaplikasikan. Itu sebenarnya bukan hanya cerita, bukan hanya dalil, penjelasan atau untuk kita berdebat, tidak. Bagaimana cair di situ ya, bagaimana kita rasakan suasana zikir di dalam hati kita. Itu sebabnya yang membuat kita tentram, tenang di situ ya. Karena ada zikir di situ yang tidak diperhatikan, dilupakan. Apa yang kamu perbuat di luar diri kamu, padahal aku ada di dalam diri. Artinya syir itu ada ya, zikir itu ada di situ. Itulah yang harus ditetapkan, maka dikatakan zikir dawam, zikir yang berkekalan, zikir yang terus-menerus, yang tidak pernah berhenti ya. Walaupun dihentikan secara fisik pada zahir, tapi di dalam tetap ada. Nah inilah yang akan kita temui dalam kehidupan alam barzah, alam ruh ya. Zikir ruh ya, memang akan kita temui di situ. Apa yang diamalkan oleh ruh akan ditemui. Hanya fisik saja ya, hanya sebatas di fisik. Kemudian selesai fisik, pekerjaan fisik selesai urusannya. Nah, inilah syariatnya ya, itu amalan-amalan syariat. Maka dua amalan yang berbeda, tapi di antara duanya harus kita perkuat ya. Nah, itu amalan syariat saja, kalau tanpa hakikat kan kosong, hakikat tanpa syariat kan batal. Kan dua-duanya harus kita ibarat ruh dengan jasad. Ruh tanpa jasad ya tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Tapi jasad tanpa ruh tidak mungkin bisa hidup ya. Maka kematian itu adalah perpisahan antara dua ya yang berbeda. Kembali ke asal muasal masing-masing ya. Asal dari mana ya? Yang dari tanah kembali ke tanah. Artinya kita kembalikan di situ, itu ditanam, ditaruh di situ. Karena kita bermula dari situ. Sedangkan ruh adalah milik Allah. Nah, itu tanpa kita minta, kita inginkan, Allah kasih ya. Maka pada satu ketika Allah mengambilnya, tidak ada jalan kita untuk mencegah, tidak ada jalan kita untuk menghalang-halangi. Nah, tidak diambil saja ya. Cuma tugas kita hanya menjaganya ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api, supaya ruh ini supaya kembali dengan tenang, dengan aman. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang diperbuat? Hanya zikir sebenarnya. Makanya ada namanya latifah zikir ya, ada zikir qalbi, ruh, syir, hobbi, apa. Itu macam-macam, itu pangkatnya ya. Itu apa namanya? Peletakan zikirnya di situ ada ya, bukan sekadar bahasan-bahasan, ada di situ ya. Zikir-zikir inilah yang sebenarnya diaktifkan supaya roh kita hidup ya. Itu kalau enggak itu jadi gelap roh kita ya. Hati kita jadi diambil alih oleh iblis setan situ. Waman ya'su an zikrur rahman nuqil setan paru qarin. Orang-orang yang tidak ada zikirnya dalam hati mereka akan ditempatkan oleh Allah, itu ada setan sebagai teman. Itu isinya di situ. Kalau tidak ada, maka dengan zikirlah nur bagimu. Fa'alaika bidzikrillah fa innahu nur, bagimu cahaya. Maka orang-orang yang nazar itu lalu dituntut zikir supaya dapat cahaya dan nur. Sehingga dengan itulah mereka memperoleh hidayah, mereka memperoleh jalan, memperoleh satu ketenangan di dalamnya. Karena itu sebenarnya Allah memberikan hidayah dengan nurnya kepada siapa yang. Tapi makanya sebabnya kenapa Allah menguji kita, memerintahkan kita selalu berzikir supaya memperoleh hidayah, memperoleh cahaya itu, nur itu. Bagaimana kita cahaya, sementara kita ogah-ogah tidak mau kita zikir ya, kita tinggalkan zikir. Apa pernyataan Allah kalau kita tinggalkan zikir? Waman a'rada an zikri fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang meninggalkan zikir, tidak mau zikir, apalagi dia membenci zikir, mereka akan disempitkan kehidupan mereka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka nanti di akhirat maka akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan dia buta. Itu konsekuensinya ya. Kalau kita tidak mau berzikir, itu perintah Allah. Hai orang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, maupun berjalan dalam dalam hal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli hal. Sesungguhnya Rasulullah SAW berzikir dalam keadaan apa saja, dalam keadaan situasi apa saja. Itu luar biasanya beliau. Apalagi ya sebenarnya. Nah, itu. Makanya zikir ini bukan sekedar hanya kita memperdengarkan, memperlihatkan, enggak. Ya, adalah menjadi suatu kebiasaan. Kalau kita membiasakan diri untuk berzikir, maka terbiasa. Tidak akan susah nantinya, tidak akan berat nantinya. Karena sudah melazimkan ya, membiasakan diri. Jadi membuat jadi enteng, aman ya. Gampang baliknya ke Allah itu. Itu sebabnya orang-orang berzikir itu, lihat saja mukanya masih berseri-seri. Mukanya tenang dia ya. Dalam proses perjalanannya ke Allah itu mudah dia ya. Ya, dipermudah, sangat dipermudah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Ya, masuk ke dalam naungan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sebegitu luar biasalah panggilan Allah terhadap orang-orang yang
hatinya bersih ya. Hatinya bersih dibersihkan dengan zikir. Karena segala sesuatu itu ada pembersihnya, alat untuk membersih hati lalu zikir. Jasad ini dengan air, maka namanya air taharah, air untuk membersihkan. Itu makanya kita berwudu itu ada namanya wudu syariat, ada namanya wudu hakikat. Bayangkan enggak, secara wudu saja ada namanya wudu syariat. Seperti apa wudu syariatnya ya? Kita mengambil air wudu seperti yang pada lazimnya kan begitu, air yang suci mensucikan, air taharah kan begitu. Tapi kan secara hakikatnya seperti apa? Bagaimana membersihkan dua diri yang berbeda dengan cara yang berbeda dengan alat yang berbeda kan begitu. Segala sesuatu ada alatnya. Alat untuk membersihkan hati dengan zikir. Nah, begitulah sebenarnya. Ada zikir di dalamnya yang harus kita pakai, yang kita gunakan untuk alat kita bersih. Itu karena syarat kita untuk mendirikan sholat. Syarat sahnya sholat itu karena ada wudu. La sholat dan illa bi bil wudu. Tidak sah sholat orang yang sholat tanpa diawali dengan wudu. Kan begitu. Maka harus kita bersih suci secara fisik ya. Oleh sebab itu rukun-rukun daripada rukun sholat itu harus benar-benar tempatnya suci, harus kita luruskan saf, harus benar-benar tegak, harus kita tidak boleh saling mendahului dengan yang lainnya, harus tertib sebenarnya. Itu yang dulu kita dahulukan, yang belakang itu baru kita kaedah-kaedah secara syariatnya saja banyak yang kita belok-belokkan di situ, banyak kita tidak pakai, banyak kita simpangkan situ. Kita ucapkan harus lurus, harus berindit-inditan, tapi kenyataan tidak. Bayangkan enggak? Apa itu enggak kalam-kalam yang munafik ya, kalam-kalam yang bohong ya, kalam-kalam yang tidak lurus di situ ya, membohongi dirinya sendiri kan begitu. Kita yakin bahwa niat itu di hati, mulailah niat itu dengan hati, bukan dengan lisan. Niat luruskan niat, ya, mulailah dengan dia, kan begitu kan. Pada abima, pada Allah. Itu bayangkan. Apalagi kita lebih memperdalam terkait tentang niat, ada namanya niat basitah, tauziah, hurufiyah, kamal. Itu perinciannya rigid sekali di situ ya. Kalau kita perdalam tentang soal-soal itu. Nah, sebegitu sebenarnya ya dalam kaidah-kaidah kita beribadah kepada Allah. Supaya lisannya tidak hanya lisan, tidak aja fi'li dan qauli, akan tetapi qalbinya hadir di dalam beribadah. Ada musyahadahnya, ada fokusnya, ada sandarannya, ada dia letak dia kita menyandarkannya ya dalam segala situasi itu. Jadi tidak bersandar pada fisik, pada zahir, akan tetapi ya sesuatu yang tersirat-tersiar. Itu sudah. Maka bagaimana cara masuk ke situ? Maka dalam bahasa itu buka hakikat, dalam bahasa Jawa buka hakikat, mancing rasanya. Bayangkan di situ kenikmatan ada di situ. Gimana kita peroleh kalau itu kita tidak buka, tidak kita ada di situ di dalamnya. Itulah yang tersirat di balik yang tersurat. Yang Allah rahasiakan di dalam hati hamba-hamba bagi mereka yang menempuh jalan untuk menempuh jalan kembalinya kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka adalah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itulah zikir syir namanya ya. Zikir yang tidak terbatas, tidak terhitung gitu ya. Barang siapa yang tidak memiliki syir di dalam hatinya, itu adalah menandakan kegelapan di dalam dirinya. Itu yang menerangi, itu yang membawa kita sampai kepada tujuan kita ya. Jadi tinggal tingkatkan itu ya, keimanan kita, ketakwaan kita. Di dalam syir kita ikuti sesuai dengan makom kita masing-masing. Ada tabi'i, ada hidopi, ada rohani, ada makarabban. Itu bayangkan tidak sebegitu rigid ya, begitu lengkap, begitu luar biasa di situ. Nah, inilah yang tidak diterkenalkan, tidak paham, tidak tahu di situ ya. Karena memang urusannya bukan urusan zahir ya, urusan terkait tentang kerohanian ya, tentang kolbu, tentang hati, tentang rahasia, tentang sesuatu yang Allah banggakan, yang Allah letakkan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kelebihan kalian bukan karena banyak sholat, banyak zikir, banyak ibadah, banyak puasa, banyak haji. Akan tetapi ada sesuatu yang terrahasia, yang ada di dalam dada. Nah itu ya, padalakum Abu Bakar wala bisalat, wala bikasati salat wasyam, walakin bisadr. Akan tetapi ada sesuatu yang rahasia, bisadri, di dalam dada. Sesuatu yang rahasia yang Allah rahasiakan di situ. Dan itulah menjadi keutamaan kita ya daripada ibadah-ibadah itu sendiri. Jangan menghilangkan keutamaan. Yang lebih kita utamakan adalah daripada waktu misalnya jamaahnya. Tetapi fokusnya nggak ada, sandal nggak ada. Itu jadi akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Bahkan apa pernyataan Allah dalam Al-Quran, kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Karena mereka datang bergegas untuk menipu
Allah sudah mengangkat kepala dan mata yang tidak berkedip-kedip, namun hatinya kok kosong. Itu konsekuensinya ya. Jadi sebenarnya bahwa kita di dalam ibadah itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya sekedar sebatas hanya menutupi kewajiban atau menutupi sebuah pandangan orang ya. Akan tetapi bagaimana ada ibadah ini memenuhi ya hajat kita kepada Allah, memenuhi artinya perintahnya Allah, memenuhi daripada apa yang Allah inginkan di situ. Aqimus shalah dizikri, dirikan salat untuk ingat kepada kata Allah, bukan ingat kepada bacaan, lapas, gerakan dan ruku sujudnya, akan tetapi ke Allahnya. Makanya ketika kita mulai, maka hendaklah mulai dengannya. Nah, itu sebabnya zikir itu adalah merupakan tata cara ibadah yang baik dan benar, cara yang sempurna ya di dalam kita ibadah wa zakarasma rabbi, pas ingat Allah baru kita sholat. Itu ya. Sederhananya sekali sebenarnya, tapi bagaimana tata cara demikian? Tentu ada bimbingan yang khusus, ada keilmuan yang khusus, ada orang-orang yang khusus yang mengerti, yang paham tentang itu ya. Nah, itu jadi tidak bisa sembarangan juga ya. Maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ke ahlinya jika kamu tidak mengerti, tidak tahu tentang itu. Demikian penjelasan-penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.